Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Madani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura akan membahas mengenai refraction pada mata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah fisika untuk life science. Nah, untuk itu langsung saja kita ke penjelasannya. Sistem penglihatan. Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Sistem penglihatan menafsirkan informasi dari cahaya untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Mata adalah alat utama pada sistem ini. Nah, mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitasnya melalui diafragma, memfokuskan melalui penyesuaian lensa untuk membentuk sebuah gambar, mengkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik, dan mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata melalui saraf optik menuju korteks visual dan area lain dari otak. Mata dengan daya resolusinya memiliki 10 bentuk yang berbeda secara fundamental dan 96% dari spesies hewan memiliki sistem optik yang kompleks. Adapun anatomi mata dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada kelopak mata, kornea, sklera, retina, uvea, lalu ada pupil, lensa mata, dan rongga orbita. Refraksi mata. Refraksi mata merupakan istilah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga tertangkap oleh retina. Sistem lensa mata yang positif menyebabkan terkumpulnya sinar hasil pembiasan pada retina. Posisi bintik kuning retina sendiri terletak pada garis media dari sistem lensa mata. Bila sinar datang sejajar sumbu utama, akan dibelokkan melalui jari-jari lensa. Sedangkan bila sinar datang melalui pusat kelengkungan lensa, akan diteruskan, dan bila sinar datang dari arah selain itu, akan dibelokkan sejajar sumbu utama. Nah, konvergensi tepat pada retina hanya diperoleh bila benda yang dilihat berada 6 meter atau lebih jauhnya dari mata. Bila jarak benda kurang dari 6 meter, maka konvergensi berkurang dan bayangan yang terbentuk tidak tepat pada retina. Jarak 6 meter adalah jari-jari kelengkungan lensa mata, sehingga benda harus berada di ruang 3 agar bayangan yang terbentuk tepat pada retina. Semakin jauh jarak benda, semakin jelas bayangan yang terbentuk. Proses melihat dimulai dari adanya pantulan cahaya dari suatu objek yang ditangkap oleh mata. Saat cahaya masuk ke mata, lensa dan kornea mata akan menyesuaikan pantulan cahaya tersebut agar terfokus pada retina mata. Jika refraksi mata bekerja dengan baik, maka kualitas penglihatan akan jelas dan fokus atau tidak buram. Nah, terdapat kelainan refraksi pada mata. Kelainan refraksi pada mata ini terjadi jika cahaya jatuh di depan atau di belakang retina, sehingga penglihatan menjadi buram. Tidak hanya itu, kondisi ini juga disebabkan oleh berubahnya bentuk kornea atau penuaan lensa mata. Adapun kelainan-kelainan pada refraksi ialah yang pertama rabun jauh. Penderita rabun jauh atau miopi dapat melihat objek yang jaraknya dekat secara jelas, namun sulit melihat objek yang jaraknya jauh. Yang kedua ada rabun dekat. Rabun dekat adalah kebalikan dari miopi. Penderita rabun dekat atau hipermetropi dapat melihat objek yang letaknya jauh dengan jelas, namun sulit melihat objek yang dekat. Lalu ada mata silinder. Kondisi mata silinder dapat terjadi bersamaan dengan rabun dekat maupun rabun jauh. Mata silinder adalah gangguan penglihatan yang terjadi akibat cacat pada kornea atau lengkungan lensa. Dan yang terakhir ada mata tua atau presbiopi. Kondisi ini terjadi karena lensa mata menjadi kaku sehingga sulit untuk membiaskan atau memfokuskan cahaya pada retina mata.
Kekakuan lensa mata ini terjadi karena proses penuaan. Sekian penjelasan mengenai refraksi mata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.